Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, dan terus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tangan Tuhan yang Menguatkan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Allah sumber segala kekuatan dan penghiburan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang merendah, menyadari betapa rapuh dan terbatasnya kami sebagai manusia. Ada kalanya langkah kami terasa berat, beban hidup begitu menekan, dan semangat kami mulai meredup. Di tengah kekacauan dunia dan pergumulan pribadi, seringkali kami merasa lelah dan merasa tidak berdaya. Namun kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami tahu bahwa tangan-Mu yang perkasa selalu terulur untuk menopang kami. Tangan-Mu bukan hanya menolong, tetapi juga meneguhkan dan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai macam situasi di mana kekuatan fisik dan kekuatan batin kita merasa tidak berdaya, di mana keberdayaan daging kita terasa begitu lenyap. Hal-hal duniawi itu sangat menekan kita. Ada saatnya rintangan terasa terlalu besar, beban hidup terlalu berat, dan kita merasa begitu lemah, tidak berdaya. Namun di tengah keputusasaan itulah kita diingatkan akan sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dan teguh, yaitu tangan Tuhan yang menguatkan. Ketika segala sesuatu yang duniawi tidak lagi mampu menopang, justru disitulah Roh Kudus mengambil alih kendali dan memimpin hidup kita. Kita akan menggali janji-janji ilahi tentang kekuatan yang datang bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari hadirat Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita bersama-sama membiarkan setiap kata dalam renungan ini menuntun hati kita untuk berserah sepenuhnya dan mempercayai bahwa bahkan dalam kelemahan kita, tangan Tuhan selalu terulur untuk menguatkan, untuk membimbing, dan untuk memulihkan hidup kita. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, manusia memiliki dua sisi rohani dan sisi kedagingan. Sisi rohani kita ingin mengikuti kehendak Tuhan, sedangkan sisi kedagingan kita senantiasa tergoda oleh kesenangan hal-hal duniawi. Pertempuran antara dua sisi ini seringkali terasa begitu berat dan kita bisa tersandung dalam godaan. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian menghadapi pertentangan ini. Yesus Kristus pernah dicobai di padang gurun, dan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengalahkan sisi kedagingan kita, yaitu mengalahkan godaan duniawi. Dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita pun dapat meraih kemenangan seperti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kadang dibuat
frustasi oleh kondisi keadaan yang ada pada diri kita sekarang ini. Keinginan untuk berubah seolah-olah senantiasa terbentur-bentur dengan segala keinginan-keinginan kedagingan kita. Karakter negatif yang ingin kita ubah seolah begitu melekat erat tak mau dilepaskan. Karakter itu menyeret kita ke perbuatan dosa yang berulang. Dosa tersebut seakan-akan menjerat kita masuk dalam perangkap. Kita sadar hidup kita menjadi tidak kudus, namun kita merasa tidak berdaya. Bahkan doa pun sepertinya tidak berdampak pada kerohanian kita. Mari kita baca Mazmur pasal 39 ayat 9. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Saudaraku, Daud sebagai salah satu penulis kitab Mazmur juga mengalami hal yang sama. Ia sadar akan hidupnya yang fana. Di satu sisi, ia hidup di tengah-tengah orang fasik. Ia sadar ia tidak sama dengan mereka dan tidak boleh memang menjadi sama dengan mereka. Akan tetapi, Daud sadar kedagingannya begitu bergejolak. Maka Daud memilih berdiam diri, tidak mau membalas ajakan orang fasik untuk ikut-ikutan berdosa. Juga terhadap ejekan dari orang fasik yang menertawakannya, upayanya untuk hidup dalam kekudusan. Di pihak lain, Daud berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, yang tidak dapat membiarkan umatnya hidup dalam kecimpung dosa. Daud sadar kalau Allah bertindak menguduskan umatnya, berarti akan ada hajaran, akan ada disiplin yang keras untuk mengeluarkan dari dosa. Sungguh Daud merasa tidak sanggup untuk menghadapi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini pemazmur berdoa, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Ayat ini mengandung beberapa poin penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, pengakuan akan kelemahan. Daud menyadari bahwa ia rentan terhadap dosa dan terhadap pelanggaran. Daud tidak berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri, tetapi ia dengan rendah hati mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Mari kita baca Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudaraku, Yesaya menggunakan suatu metafora manusia sebagai tanah liat dan Tuhan sebagai seorang penjunan atau Tuhan sebagai sang pembentuk. Ini menunjukkan suatu ketergantungan manusia pada Tuhan dan pengakuan bahwa kita memiliki keterbatasan dengan banyak sekali kelemahan. Ayat ini mengingatkan kita tentang sifat kita yang lemah dan ketergantungan kita pada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, ketika kita mengakui akan kelemahan kita, maka hal ini bukan berarti menunjukkan rasa malu atau rasa putus asa kita. Justru sebaliknya, dengan rendah hati mengakui kelemahan kita, kita ini sedang membuka diri untuk menerima kasih dan menerima pertolongan dari Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengandalkan diri sendiri dan kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan kasih karunia yang berasal dari Tuhan.
Berikut ini ada beberapa manfaat mengakui kelemahan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui kelemahan kita, maka hal ini akan memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Ketika kita mengakui ketergantungan kita pada Tuhan, kita ini sedang membangun suatu hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk lebih bersandar sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Dengan mengakui kelemahan kita, hal ini akan membuka jalan untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Tuhan ingin membantu kita untuk mengatasi segala kelemahan kita. Ketika kita dengan rendah hati mengakui kelemahan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan bimbingan yang kita butuhkan untuk dapat mengatasi segala kelemahan kita. Di saat kita mengakui kelemahan kita, maka hal ini akan membuat kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan akan orang lain. Ketika kita menyadari kelemahan kita sendiri, kita menjadi lebih peka terhadap kelemahan orang lain. Kita belajar untuk berbelas kasih, untuk saling membantu. Dengan mengakui kelemahan kita, maka hal ini akan membuat kita menjadi lebih rendah hati. Mengakui kelemahan kita membantu kita untuk dapat melihat diri kita dengan lebih realistis. Kita belajar untuk tidak sombong dan lebih menghargai akan orang lain. Ya saudaraku, dengan mengakui kelemahan di hadapan Tuhan adalah langkah pertama untuk memperoleh kekuatan, memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Ketika kita dengan rendah hati mengakui ketergantungan kita pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan suatu petunjuk yang kita butuhkan untuk mencapai rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, permohonan pengampunan. Daud memohon kepada Tuhan untuk melepaskannya dari segala pelanggarannya. Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang memiliki suatu kuasa untuk menghapus dosa dan memberi kemenangan atas segala godaan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, firman Tuhan ini menjadi pengingat yang indah akan kasih, akan kuasa Allah yang tidak terbatas. Langkah pertama untuk menerima pengampunan dan menerima kemenangan adalah mengaku dosa. Ini bukan tentang mempermalukan diri kita sendiri, melainkan tentang menyatakan kejujuran kita kepada Allah dan mengakui kebutuhan kita akan kasih dan akan pengampunan yang dari Tuhan. Meskipun kita berdosa, Allah tetap setia dan adil. Dia tidak pernah mengingkari janjinya untuk mengampuni dan untuk menyucikan kita. Keadilan Tuhan terletak pada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah membayar lunas semua dosa-dosa umat manusia yang percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadinya. Ketika kita mengaku dosa, Allah mengampuni kita secara penuh, memulihkan kita, membersihkan kita dari segala kejahatan. Pengampunan yang dari Tuhan ini bukan hanya menghapus akan konsekuensi dosa, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
Dengan pengampunan, dengan penyucian, kita diperkuat untuk dapat melawan dosa. Kita tidak terikat lagi pada dosa, melainkan memiliki kekuatan untuk dapat memilih jalan yang benar. Saudaraku, kemenangan atas dosa dan godaan bukan hanya sebuah harapan, tetapi sebuah kenyataan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita hidup dalam suatu persekutuan yang erat dengan Allah, senantiasa mengakui dosa kita dan menerima kasih Allah yang penuh kuasa. Dengan demikian, kita akan mengalami kemenangan sejati dalam hidup ini. Yang ketiga, takut akan celaan. Daud tidak ingin menjadi celaan bagi orang lain karena dosa-dosanya. Dia ingin hidup dengan cara memuliakan Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita baca Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, hidup sebagai orang percaya berarti hidup yang memuliakan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan dan setiap aspek kehidupan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Melalui ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa hidup dan mati kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, kita memang tidak akan sanggup mengendalikan sepenuhnya kedagingan kita. Oleh karena itu, berserulah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang sanggup membebaskan kita dari tubuh maut ini, tubuh kedagingan. Berdoalah senantiasa agar Roh Kudus menolong kita dengan memberi kekuatan yang ekstra untuk dapat mengatasi kelemahan daging yang cenderung menyeret kita dalam perbuatan dosa. Mengalahkan godaan kedagingan bukanlah hal yang mudah dilakukan, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan juga dengan pertolongan komunitas Kristen yang saling menjaga, saling mengingatkan, saling menopang, kita dapat memperoleh kemenangan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan dalam hadirat Tuhan. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan selalu bersama kita dan ingin membantu kita untuk mengalahkan dosa. Kita tidak sendirian dalam perjuangan melawan godaan. Ada kemenangan dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berjuang untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih sayang, kami menyadari betapa lemahnya kami sebagai manusia, betapa daging ini seringkali tidak berdaya menghadapi godaan, menghadapi tantangan dan kelemahan diri kami. Pikiran kami seringkali kacau, emosi kami bergejolak, dan kekuatan fisik kami pun sangat terbatas. Kami mengaku ya Tuhan, ada kalanya kami merasa lelah, menjadi putus asa, dan tidak mampu lagi melangkah dalam hidup ini. Kami mencoba dengan kekuatan kami sendiri, namun seringkali kami menjadi jatuh dan menjadi tersandung. Kami lupa bahwa kami tidak dirancang untuk menghadapi semua persoalan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Namun di tengah kelemahan dan ketidakberdayaan daging ini, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu, Sang Penolong, yang selalu siap memimpin dan menguatkan kami. Roh Kudus-Mu adalah sumber kekuatan yang sejati, yang membangkitkan roh kami ketika daging kami menjadi merana. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru, memberikan cara-cara yang baru, dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menuntun hidup kita semua untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.